محمد وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله صدق النبي على حديثه. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan sebuah karunia yang sangat besar apabila hingga saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang benar-benar tunduk dan patuh dengan semua apa yang sudah disyariatkan olehnya. Oleh karena itu, melalui mimbar Jumat yang mulia ini pula, khatib mengingatkan dan mengajak saudara-saudara sekalian yang apabila sampai saat ini masih ada yang santai-santai di rumah, apabila sampai saat ini masih ada yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, apabila sampai saat ini masih ada yang disibukkan dengan aktivitas pekerjaan, maka bersegeralah menuju masjid-masjid Allah, laksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah karena adzan Jumat sudah berkumandang di mana-mana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah dikumandangkan adzan Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah, laksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, tinggalkanlah semua aktivitas jual beli, tinggalkanlah semua aktivitas duniawi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebab yang demikian itu adalah baik bagimu apabila engkau mengetahuinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah tentunya ia akan senantiasa tunduk dan patuh dengan semua apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah diperintahkan oleh Allah ia lakukan dengan sekuat tenaga, dan apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah ia akan tinggalkan dengan sukarela. Itulah hakikat ketakwaan seorang hamba. Takwa adalah kepatuhan, ketundukan, kepasrahan dengan apa yang ia sudah hambakan. Ketika seseorang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, maka seberat apapun perintah Allah akan ia lakukan, dan seringan apapun perkara yang diharamkan oleh Allah akan ia tinggalkan. Tidak ada alasan baginya ketika bermaksiat kepada Allah. Oh, ini maksiat hanya dosa kecil saja. Ini judi online hanya 1.000, 2.000 saja. Tidak. Baginya, sekali sesuatu itu haram, maka tetap haram hukumnya. Walaupun hanya 1.000, 2.000 yang ia keluarkan buat judi, ia mempunyai keyakinan yang mantap bahwa dirinya harus meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu perkaranya, sekecil apapun perkara yang diharamkan oleh Allah. Apalagi para ulama sudah menetapkan satu kaidah, maka nakathiruhu haramun faqaliluhu haramun. Apa-apa yang dalam jumlah besar haram, maka dalam jumlah sedikit pun haram. Memakan daging babi,
Apabila ternyata 1 kilo, 2 kilo daging haram. Kalau hanya 1 sendok bagaimana Ustaz? Haram hukumnya. Riba, kalau misalnya bunganya 30%, 20% haram. Kalau hanya sekedar 5% atau bahkan hanya 1% tetap haram. Minum minuman keras 1 botol haram. Kalau misalnya hanya 1 gelas tetap haram. Kalau 1 sendok haram. Kalau hanya 1 tetes tetap haram. Bagaimana dengan judi? 1 juta, 2 juta haram. Kalau hanya 1000, 2000 bagaimana? Maka nagathiruhu haramun faqaliluhu haramun. Apa-apa yang dalam jumlah banyak haram, maka yang dalam jumlah sedikit pun haram hukumnya. Maka di sini wahai anak-anak muda, wahai kaum pelajar, wahai para mahasiswa, wahai para pegawai, wahai para karyawan, yang apabila sampai saat ini masih asik dengan judi online, yang apabila sampai saat ini masih asik dengan maksiatnya, maka berhentilah mulai saat ini juga. Jangan kotori jiwa kalian semua dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sekali ia menganggap sepele perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka pada hakikatnya ia sudah berani menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung ia mengatakan, saya tidak apa-apa masuk ke dalam nerakanya Allah. Saya tidak apa-apa mendapat azab dari Allah. Saya tidak apa-apa disiksa oleh Allah. Demi Allah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sulit sekali rasanya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 16, ayat 17 sampai dengan ayat ke-18, Allah menggambarkan bagaimana dosa-dosa yang akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang melakukan perbuatan dosa bijahalatin, karena kebodohannya. Ustaz, saya tidak tahu kalau ternyata judi online depo itu haram hukumnya. Saya baru tahu ketika mendengar khutbah Jumat dari Ustaz barusan di Masjid Nurul Huda. Karena saya baru tahu, maka mulai saat ini saya berhenti dari judi online saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Taubat orang-orang yang semacam ini adalah taubat yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya tidak tahu kalau ternyata bunga itu haram, termasuk terkategori riba, dan siapa yang menghalalkan riba, maka pada hakikatnya ia sedang menantang perang Allah dan Rasulnya. Saya baru tahu sekarang Ustaz. Maka karena baru tahu sekarang ini, mulai dari saat ini saya tidak akan bergelut lagi dengan dunia riba. Lebih baik saya mencari rezeki yang barakah, tidak masalah sedikit, asalkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa karena ketidakmengertiannya, karena ketidakpahamannya bahwa itu merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika ia paham, kemudian ia berhenti dari apa yang dilakukannya dan ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di balik dari semuanya itu ada dosa-dosa yang tidak akan dengan mudah ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa? Ketika seseorang tahu bahwa ada perkara haram yang dilakukannya, akan tetapi ia tetap menikmatinya. Bahkan ia mencari-cari alasan untuk membenarkan perkara-perkara yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang semacam ini pada hakikatnya ia termasuk orang yang sudah tertipu oleh tipu daya iblis laknatullah alaih. Dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Fatir ayat ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Ketika seseorang sudah terkena tipu daya iblis, maka su'u amalihi, perbuatan buruknya, fara'ahu hasanah, ia akan memandangnya sebagai perbuatan yang baik-baik saja. Ini pula yang dahulu dilakukan oleh orang-orang yang menentang dakwah para nabi, menentang dakwah para rasul, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum wa huwa waliyuhum wa huwa alim wa huwa adzabun alim.
Dan demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus para nabi, mengutus para rasul. Akan tetapi ketika kami mengutus para nabi, para rasul kepada umat-umat sebelum Hai Muhammad, setan telah memperdaya mereka, sehingga mereka selalu memandang baik perbuatan-perbuatan maksiatnya, memandang baik perbuatan-perbuatan buruknya, padahal sudah jelas-jelas ia menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, syaitan telah memperdayanya sehingga ia merasa benar dengan apa yang dilakukannya. Itulah puncak kesesatan seorang hamba. Manakala ia menganggap benar perbuatan-perbuatannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, para dai, para ulama sudah menasehatinya. Para khatib, para mubalik menyampaikan di mimbar-mimbar mereka agar mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, mau melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah. Akan tetapi ia tidak mempedulikannya. Kenapa? Karena setan sudah mendarah daging di dalam jasadnya. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan besar itu pula yang menjadikan negeri ini terus mendapatkan prahara, terus mendapatkan musibah silih berganti, terus bertubi-tubi. Bukan hanya sekedar tsunami yang disebut dengan musibah, bukan hanya sekedar gunung meletus yang disebut dengan bencana, bukan hanya gempa bumi yang disebut dengan malapetaka, akan tetapi ternyata termasuk juga ketika kondisi sosial masyarakat begitu rusak, kondisi ekonomi rakyat begitu carut marut, PHK di mana-mana, lapangan kerja begitu sulit dicari oleh banyak orang. Maka di situ pun pada hakikatnya negeri kita sedang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah terlalu jauh negeri ini meninggalkan aturan-aturan Allah. Karena sudah terlalu kelewat batas para pembesar yang di atas sana memfitnah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya bahwa hukum-hukum Allah akan membawa negeri kita pada zona kehancuran. Padahal Allah sudah mengklarifikasi atas pernyataan-pernyataan mereka. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran agar membuatmu susah, wahai Muhammad. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu, hukum-hukum syariat yang terkandung di dalamnya, agar menjadikanmu hidup sengsara, wahai bangsa Indonesia. Tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali semuanya itu adalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa orang-orang yang takut kepada Allah? Yakni orang-orang yang mau hanya diatur dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terlalu kelewat batas banyak orang-orang di negeri kita yang membenci hukum-hukum Allah, memfitnah para pejuang hukum-hukum Allah sebagai orang-orang radikal, sebagai orang-orang garis keras. Maka dari situ pula kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum kepada segenap bangsa Indonesia dengan berbagai macam krisis moral, krisis akhlak, krisis ekonomi. Tidak kunjung henti, tidak kunjung ada selesainya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Asy-Syura ayat ke-30 menyampaikan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpamu kecuali itu terjadi karena ulah tanganmu. Apa yang dilakukan oleh tangan kita? Karena tangan kita telah memilih orang-orang yang tidak pantas untuk memimpin negeri ini. Apa yang dilakukan oleh tangan kita? Karena tangan kita telah memilih orang-orang yang membenci hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk diterapkan untuk menjadi negeri ini. Karena tangan-tangan kita itu pula yang ternyata menjadikan negeri kita jauh dari keberkahan yang hakikatnya akan Allah turunkan kepada negeri kita tercinta. Maka saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
berulang kali ganti pemimpin, berulang kali ganti presiden, berulang kali reshuffle kabinet menteri. Selama hukum yang diterapkan bukanlah hukum Allah, maka kebahagiaan, keberkahan, kesejahteraan, kebaikan tidak akan pernah didapatkan oleh segenap bangsa Indonesia. Itulah yang seharusnya diyakini oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat para sahabat dahulu, bahkan ketika ia berjalan dan kemudian ia tertusuk oleh duri, ia sadar jangan-jangan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Barangkali ada dosa yang pernah dilakukannya, sehingga Allah harus mengingatkannya dengan cara Allah menancapkan duri di dalam raganya. Itu pula yang seharusnya menjadi renungan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mengaku cinta kepada Indonesia. Kenapa negeri ini tidak pernah lolos dari berbagai macam keterpurukannya? Jangan-jangan sudah begitu jauh negeri kita meninggalkan Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan sudah begitu terlewat batas kita membenci hukum-hukum Allah dan Rasulnya, sehingga Allah dan Rasulnya memberikan peringatan kepada kita. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar kita semua kembali ke jalannya. Maka ayuhal muslimun al-mu'minuna rahimakumullah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak dan mengingatkan kepada semuanya, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita sebagai rakyat, jadilah rakyat yang beriman dan bertakwa. Barangkali ada di antara kita saat ini yang menjadi pejabat, jadilah pejabat-pejabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan lama kita hidup di dunia, 1 atau 2 tahun lagi, bahkan 1 bulan atau 2 bulan lagi, bahkan 1 hari atau 2 hari lagi, bahkan 1 jam atau 2 jam lagi, malaikat Israel akan datang kepada kita dan mencabut nyawa yang ada di dalam raga. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mari jaga iman Islam kita. Janganlah kita jual dengan dunia, janganlah kita jual dengan pangkat dan kedudukan. Jagalah iman Islam yang ada di dalam hati. Jangan sampai itu semuanya rusak karena sesuatu yang tak berarti. Sebab apa? Sebab iman Islam itulah yang kelak di yaumil akhir akan menyelamatkan kita. Sementara pangkat, kedudukan, harta, materi, uang, duniawi semuanya tidak akan pernah berguna. Pada saat itulah banyak orang yang menyesal karenanya. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafaratit talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun al mu'minun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa sallu ayyuhal muslimun al mu'minun rahimakumullah, sallu ala nabiyina al mustafa Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kafatan 'ammatan min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha wa nakhussu khasatan 'ala jami'il muslimina wal muslimat fi buldatina Indonesia wa jami'il muslimina wal muslimat fi Palestina wa jami'il muslimina wal muslimat fi Suriah wa jami'il muslimina wal muslimat fi Uyghur Xinjiang China wa jami'il muslimina wal muslimat fi Kashmir India wa jami'il muslimina wal muslimat fi Mora Filipina wa jami'il muslimina wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman ya mujib as-sa'ilin. Nas'alullah alaihim sihah wal afiyah was salamah wan najah was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil Islam, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, Allahumma akhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma sallim ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ihfaz ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma ihfazhum, Allahumma sallimhum, Allahumma arhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harril masjid al-aqsa min al-yahudi al-ghasibin. Allahumma harril masjid al-aqsa min al-yahudi al-zalimin. Allahumma harril masjid al-aqsa ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahud, Allahumma alayka bil yahud, Allahumma alayka bil yahud, fa inna la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir alayna al-usr, Allahumma yassir alayna al-usr, Allahumma yassir alayna al-usr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.